Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa Zafira Rahman dari XIIPA 3 nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang minyak bumi. Topik bahasan yang pertama adalah asal muasal minyak bumi. Yang kedua, komposisi minyak bumi. Yang ketiga, fraksi minyak bumi. Dan yang keempat, pemanfaatan minyak bumi. Yang kelima, komposisi bensin. Dan yang terakhir, bilangan oktan pada bensin. Di sini saya akan langsung membahas topik yang pertama, asal muasal minyak bumi. Minyak bumi menjadi sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Seperti namanya, minyak bumi berasal dari berbagai bentuk organisme yang mati di dalam tanah. Campuran kompleks senyawa organik yang terdiri atas senyawa hidrokarbon dan non-hidrokarbon dari sisa-sisa mikroorganisme, tumbuhan dan binatang tertimbun selama berjuta-juta tahun lalu. Topik bahasan kedua, komposisi minyak bumi. Komposisi minyak bumi merupakan komoditi hasil tambang yang sangat besar peranannya dalam perekonomian Indonesia. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa. Penyusun utama minyak bumi adalah hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Komponen penyusun minyak bumi selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut. Nomor satu, jenis senjawanya adalah hidrokarbon. Presentasinya itu 90-99%. Kandungan senjawanya itu adalah alifatik, jenuh, aromatik, dan sikloalkana. Yang kedua adalah belerang. Presentasinya 0,7-7%. Kandungan senyawanya adalah tioalkana, alkanatiol. Yang ketiga, jenis senyawanya adalah nitrogen. Presentasinya 0,01-0,9%. Kandungan senyawanya adalah pirol atau C4H5N. Yang keempat, oksigen. Presentasinya 0,01-0,4%. Kandungan senyawanya adalah asam karboksilat. Dan yang terakhir adalah organologam. Presentasinya sangat kecil. Kandungan senyawanya adalah logam nikel. Topik bahasan yang ketiga adalah fraksi minyak bumi. Fraksi minyak bumi merupakan hasil penyulingan atau distilat yang dihasilkan dari pengolahan. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan distilasi bertingkat. Distilasi merupakan metode pemisahan campuran dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih. Di sini ada tabel hasil fraksi minyak bumi. Nah, yang pertama itu ada gas, rantai C-nya tuh C1 sampai C4. Jarak titik didihnya kurang dari 25 derajat Celcius. Kegunaannya adalah sebagai gas LPG contohnya. Yang kedua adalah gasolin. Rantai C-nya C4 sampai C12. Jarak titik didihnya 20 sampai 200 derajat Celcius. Kegunaannya adalah bahan bakar kendaraan bermotor. Yang ketiga adalah kerosin. Rantai C-nya C10 sampai C14, jarak titik didihnya 174 sampai 275 derajat Celcius. Kegunaannya adalah bahan bakar kompor. Yang keempat adalah minyak diesel. Rantai C-nya adalah C14 sampai C19. Jarak titik didihnya adalah 200 sampai 400 derajat Celcius. Kegunaannya adalah bahan bakar mesin diesel atau solar. Yang kelima adalah minyak mineral. Rantai C-nya adalah C19 sampai C35. Jarak titik didihnya adalah 350 derajat Celcius. Kegunaannya minyak pelumas atau oli. Yang keenam ada minyak bakar. Rantai C-nya itu lebih dari 20. Jarak titik didihnya adalah lebih dari 400 derajat Celcius. Kegunaannya bahan bakar untuk industri kapal laut. Nah, yang ketujuh itu tuh ada pelumas, tapi di sini tidak dicantumkan di tabelnya. Ada pelumas rantai C-nya itu ada 18 sampai 22. Jarak titik didihnya itu lebih dari 350 derajat Celcius. Kegunaannya adalah untuk pelumas. Yang ke-8 ada parafin. Rantai C-nya adalah lebih dari 35. Jarak titik didihnya padat. Kegunaannya lilin. Yang terakhir adalah bitumen. Rantai C-nya lebih dari 35. Jarak titik didihnya padat. Kegunaannya adalah aspal jalan atap rumah. Tapi bahasan keempat adalah pemanfaatan minyak bumi. Banyak sekali manfaat dari minyak bumi, tetapi di sini saya akan menjelaskan hanya sedikit saja. Jadi ada sebagai bahan baku industri, bahan bakar kendaraan, bahan pembuat perabotan rumah tangga, hingga sebagai bahan produk kecantikan dan kesehatan.
Topik bahasan kelima adalah komposisi bensin. Bahan penyusun utama bensin adalah campuran dari N-heptana dan isoktana. N-heptana adalah alkana yang mempunyai rantai karbon yang lurus sehingga mempunyai sifat yang mudah terbakar. Di sini adalah contoh dari rantai N-heptana dan ini rantai dari isoktana. Contohnya seperti ini. Oke, lanjut ke topik bahasan, ke topik bahasan yang ke-6. Bilangan oktan pada bensin. Bilangan oktan pada bensin, penambahan zat aditif pada bensin dapat meningkatkan bilangan oktan. Zat aditif yang digunakan adalah TIL atau tetraethyllead dengan rumus kimia PbC2H5. PbC2H54. Cara ini terbukti efektif, tetapi timbal sisa pembakaran dapat mengendap di mesin. Oleh karena itu perlu ditambahkan senyawa 1,2 dibromotena yang akan mengikat timbal menjadi PbBr2 yang mudah menguap. Adanya PbBr2 yang berasal dari mesin dapat menimbulkan pencemaran yang berbahaya. Oleh karena itu, penggunaan timbal untuk meningkatkan angka oktan sekarang sudah ditinggalkan dan diganti dengan bahan lain misalnya MTBI atau metil tersier butil ether. Tapi pembahasannya sudah selesai. Sekian dari saya. Jika ada kekurangannya, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.